Yang kemarin itu example 3.1 sama sampai 3.4, Bro. Iya. Oke, 31 sampai dengan 3.4. Exercise, dah. Halo, exercise maksudmu kok example? Oh iya, exercise, Bro. Mohon maaf. Oke. Yang kemarin itu 3.1-nya udah dibahas, Bro. Nomor 3.1 udah dibahas. Oke, berarti kita ke 3.2 ya. Iya, Bro. Betul. Oke, saudara, saya mau minta saudara Anggi Tirtasari. Iya, Prof. Coba kamu ini show in your work. Oke, bentar, Prof. Saya buka dulu dokumen saya. Muhammad Alif, kemarin saya minta kan buktikan itu ya. E pangkat minus BT sin cosine omega T sama E minus BT sin omega T. Iya, Bro. Yang Sudah. persamaan 17 sama 18. Ya. Iya, Bro. Sudah disubmit, sudah di itu, turn in di itu, assignment box. Sudah, Bro. Ayo, mana lo? Belum siap? Saudara Anggi? Ini masih belum bisa share screen, Prof. Belum bisa share screen. Alif, kamu punya itu enggak? Kamu bukannya co-host? Mungkin bisa dicoba lagi, Anggi, udah dibuka. Maaf, Prof. Ini kalau saya share screen belum bisa karena Prof-nya masih share screen. Oh, oke. Apakah share screen saya terlihat ya, Prof? Ya, kurang besar tapi agak sedikit dibesarin lagi. Pakai plus-plusmu itu loh. Plus, dibesarin lagi dikit. Oke. Mana soal nomor 3.2 kan? Ini, Prof. Ya. Jadi di 3.2 ini disuruh mengubah laplace-nya menuju ke fungsinya, Prof. Jadi dari gambar ini untuk mengubah ke bentuk fungsi fs-nya. Gimana caranya? Nah, jadi yang pertama itu kan jadi gambarnya seperti ini. Nah, jadi fungsi ft-nya itu 10 ut. Jadi dia tuh dari awal itu dari 0 naik ke 10, jadi 10 dikali UT, baru bergeser ke kanan sebanyak 2U atau 2 satuan dikurang 2UT min 1. Jadi tingginya itu setinggi 2U dan bergeser ke kanan itu sebanyak T min 1. Itu untuk di titik yang ini.
baru dikurangi 2U T min 3. Nah, dari T min 3 itu karena dari T-nya itu dimulai dari T min 3 di titik yang ini, Prof. Sehingga dilaplaskan berdasarkan tabel, itu Laplace-nya itu menjadi 10 1 per S, untuk UT itu 1 per S dikurang 2 dikali 1 per S, E pangkat min S, itu karena T min 1, itu terus kemudian dikurang 2 dikali 1 per S, E pangkat min 3 S, sehingga disederhanakan menjadi 2 per S dikali 5 kurang E pangkat min S dikurang E pangkat min 3S. Begitu, Prof. Oke. Coba kita lihat lagi fungsinya. Ini ya fungsinya ya. Jadi Iya, Prof. FT sama dengan 10 UT. Berarti coba tunjukin kursornya. Fungsinya yang mana? 10 UT. Jadinya jalannya gimana? Ini, Prof. Dia Terus naik ke atas, terus sampai berhenti di T, kemudian bergeser ke kanan sepanjang sampai T min 1 di sini, Prof. Siapa yang bilang T min 1? Di sini nggak ada yang bilang 10 UT lalu berhenti di T min 1, nggak bilang gitu. Kalau saudara mau cari fungsi 10 UT gimana gambarnya? 10 UT ini, Prof. Mana? Terus? Loh, kok berhenti sampai situ? Kan saya minta cuma 10 UT. Kalau 10 UT larinya kemana? Dari 0 sampai 10, Prof. Terus? Kemudian 2U T min 1 tuh di sini, Prof. Saya nggak minta kemudian. Saya cuma mau minta gambarkan. Yang 10 UT itu kayak apa? Berarti saudara nggak jelas kalau gitu ya. Yang 10 UT itu gambarnya seperti apa gitu ya? Iya, Prof. Ya, oke. Saya kasih tahu. Jadi kalau saya punya fungsi T sama dengan 10 UT, itu artinya bahwa fungsi T-nya itu 0 pada T lebih kecil dari 0, gitu kan? Jadi dia tuh berangkatnya dari bawah, ya. Dari titik 0 ini, ya. Dari kiri, terus ke kanan, gitu kan? Pada T lebih kecil dari 0. Kemudian pada T lebih besar atau sama dengan 0, dia naik jadi 10. Oke. Kemudian untuk T lebih besar dari 0, maka fungsinya dia akan jalan ya horizontal dengan konstan 10 kan gitu. Terus sampai tak berhingga, itu namanya fungsi 10 UT. Jadi nggak berhenti di sini. Ya. Iya, Prof. Berhenti sekarang maksud saya. Paham, Ya. Prof. Ya, yang ini kan namanya fungsi step. Fungsi step itu ya seperti tangga kan, step tangga. Kemudian tangganya ya akan jalan terus. Ya. Ya. Oke, jadi 10 UT-nya terus panjang. Kemudian dikurangi 2 UT min 1. Mana 2 UT min 1? Ini kan kalau saya lihat tuh saudara nulis ada 3 fungsi. Satu fungsi UT, 10 UT. Kemudian yang kedua fungsi 2 UT min 1. Yang ketiga 2 UT min 3. Nah sekarang yang 2 UT min 1 itu yang mana fungsinya? Yang ini, Prof. Mana? Dari mana ke mana? Mulainya dari mana? Dari titik ini sampai ke sini. Nggak mungkin, salah. Saya kan udah bilang kalau ada fungsi seperti ini, selalu mulainya bahwa T lebih kecil dari 0, fungsi T-nya 0. Berarti kan mulainya harus dari bawah, kan gitu. Ya? Iya, Prof. Nah, sekarang kalau di sini ditulis UT min 1, artinya bahwa pada T lebih kecil dari 1, fungsinya masih 0. Jadi fungsinya mulainya tetap dari 0 sampai 1 ini ya tetap 0 dia. Itu maksudnya.
Oke? Jelas? Jelas, Prof. Nah, sekarang pada T lebih besar dari 1 atau sama dengan 1, maka dia besarnya 2. Jadi dia naik 2. Terus baru ke kanan. Itu kan seperti yang di depan tadi, yang 10T tadi. Naik terus ke kanan. Kan gitu? Setuju? Iya, Prof. Nah, kalau saudara buat seperti itu, sekarang coba saudara kurangi yang itu. 10 dikurangi 2, gitu kan? Cocok enggak? Kalau ini 10, ini 2, maka dia gambarnya ada di 10 kurang 2 kan 8. Ya harusnya kan di sini keluarnya. Ya. Jadi dia akan naik 10 ini terus dikurangi dengan 2 karena saudara sebut dengan 2. Nah, kurangi 2 jadi begini, ke sana ada angka konstanta 8 karena 10 kurang 2 kan 8. Ya. Setuju? Setuju enggak? Iya, Prof. Setuju. Oke. Kalau saya minta sekarang, nggak usah yang ini soal ini ya, saya minta 10 gambarnya itu ini mulai T lebih kecil dari 0 itu fungsi T-nya 0, kemudian naik ke 10 gitu kan. Terus dia lurus, kemudian tapi sebelum lurus pada T sama dengan 1 dia turun ya, turunnya terus sampai bawah, sampai 0 lagi ya. Terus baru ke kanan, gitu kan? Jadi pada T lebih besar dari 1, dia akan sama, fungsi T-nya akan sama dengan 0 lagi. Gitu ya. Nah, kalau seperti itu rumusnya gimana? Coba. Rumusnya gimana? Fungsinya kayak apa? Ini saya gambar ya, Prof. Ya. Boleh, gambar boleh. Ya kecil-kecil aja gambarnya ya. Iya, Prof. Berarti fungsinya 10 UT. Min 10 UT min min T min 1, Prof. Masa dikurangi T min 1? UT 10 UT dikurangi UT min 1. Masa gitu? Sepuluh UT, Prof. 10 UT. Mana sih fungsi yang 10 UT? Coba pakai kursormu. 10 UT itu kayak apa? Di gambarmu ini. Gambar yang baru itu. Ya, 10 UT itu kayak apa? 10 UT itu ketika dia bergerak ke sini, ini, Prof. Dia bakal lurus terus, bakal lurus Ya. gini, akan tetapi ketika T sama dengan 1, dia akan ke 0. Kenapa kok bisa ke 0? Karena tadi di syaratnya apabila T lebih besar dari 1, maka akan 0. Tadi, kalau lebih besar dari 1, dia akan, fungsi T-nya akan sama dengan 0. Ya, Oke, kalau gitu rumusnya fungsinya gimana? Fungsi T-nya, fungsi FT-nya, Prof. Ya.
10 Iya, UT, Prof. 10 UT, Prof. 10 UT kan yang di depan. Terus supaya dia bisa turun lagi itu diapain? Kalau nggak ada yang nyuruh-nurun kan nggak bisa turun dia. Min T. Baik, coba ditutup. Saya tunjukkan sekarang ya. Oke, gantian. Kalau itu gantian. Oke, saya akan share screen dengan di sini ya. Oke, saya punya gambar fungsi seperti ini. Nggak lurus ini. Guys. Kemudian saya punya apa ini absisnya, ordinatnya ini 0, ini untuk T lebih kecil dari 0. Ya kan? Ini untuk absis di mana T-nya tentu lebih besar dari 0. Kan gitu ya. Oke, yang pertama saya punya fungsi ini yang ya dikasih tahu bahwa fungsi ini tidak lain adalah 10 ya, konstantanya 10. Nah, kemudian saya punya ft-nya di sini, saya sebut saja ft sama dengan tadi kita udah tahu ya kan, rumusnya itu pasti 10 UT, kan gitu ya. Oke. Sekarang kalau saya punya fungsi 10 U T min 1. Nah, T min 1. Gambarnya yang mana? Kan gitu. Kalau saya punya FT 10 UT min 1, gambarnya gimana? Ya, nggak masalah. Ini 1 di sini. Oke. Dia fungsi ini baru bergerak kalau T-nya sudah lebih besar atau sama dengan 1. Gitu kan? Pada T lebih kecil dari 0, maka T-nya pada T lebih kecil dari 1, maaf, pada T lebih kecil dari 1. Jadi di daerah ini, ya, maka fungsi T-nya tetap 0, gitu ya. Karena fungsinya bilang ini fungsi yang berlaku setelah T-nya sama dengan 1 atau lebih besar. Ya. Kalau lebih kecil gimana? Ya tetap 0, gitu ya. Makanya gambarnya seperti ini. Oke. Kalau dua fungsi ini ini belum selesai ya. Kemudian pada T sama dengan 1, dia berubah jadi 10. Maka ini nanti naik dia, gambarnya jadi gini, 10. Sorry ya, ini mestinya kan lurus, gitu kan? Oke, kalau dua fungsi ini saya kurangi, jadi kayak apa gambarnya? Otomatis gambarnya ini udah betul naik ke atas. Cuma begitu T-nya lebih besar dari 1 sama dengan 1, dia akan dikurangi kan? Dikurangi dengan fungsi yang sudah naik ke atas ini. Nah, kalau ini dikurangi dengan yang di sini, tentu dia akan naik akan turun ke bawah ke 0, gitu kan? Dan itu nanti terus, gitu kan? Karena ini terus. Kalau yang fungsi pertama itu kan ini terus ke sana. Fungsi yang kedua ini naik terus ke sana. Sekarang tinggal dikurangi. Fungsi ini dikurangi dengan fungsi yang kedua, kan gitu. Hasilnya kayak apa? Hasilnya ya kayak ini naik, kemudian dia turun lagi. Ke 0 lagi, kan gitu. Gitu kan? Ya, ngerti sekarang? Paham, Prof. Oke. Saudara Muhammad Alif, coba terusin kalau gitu soal yang tadi. Kalau udah punya gambaran seperti itu, kamu bisa nggak? Soal yang mana, Bro? Yang nomor Mau yang tadi kita bicarakan itu loh.
3.2. Mm-mm. Izin share screen bentar. Kok nangis? Sudah kelihatan, Bro. Yes, agak besar dong. Besarin lagi dikit. Oke, terus. Sudah, Bro. Kelihatan. Ya. Mhm. Ya. Jadi fungsinya kayak apa? Jadi fungsinya tadi jadinya FS-nya itu 5 kali super S negatif 4 dikali Bagus, super. Nolos. Fungsinya itu kan satu-satu. Berarti fungsinya ini ada berapa ini fungsi T-nya? Gambar ini kan coba mana fungsinya gitu kan? Iki Iya, fungsinya Bro. kayak apa iki fungsi ini? Fungsi T-nya kayak apa? FT-nya itu. Mana? Kamu punya enggak? Bentar, ini masih salah kayak, Bro. Bentar. Hmm? Kira-kira analog dengan yang tadi yang saya jelaskan seperti apa? Terus itu kamu punya fungsinya sekarang udah di bawah kan, di 2 karena kamu nulisnya 10 dikurangi 8 kan gitu. Iya, Bro. Ya. Oke, jadi 10 di sini jalan terus. Kamu punya 8 unit T min 1, jadi pada T sama dengan 1 dia naik ke 8 ke sana. Lalu kalau saudara kurangi yang ini dikurangi dengan yang 8 ini kan jatuhnya Turun. di 2. Iya, turun ke 2, Bro. Ya, terus. Nah, terus. Diapain lagi tuh supaya turun lagi jadi 0. Di stop dulu, Bro. Di stop. Apain di stop?
Satu, dua, tiga. Dikurangi Alif, kamu lihat itu berapa jumlah fungsimu itu di persamaan atas itu. Hitung. Hitung, coba itu ada berapa jumlahnya fungsinya. Ada 4, Prof. Ada 4. Memangnya 4 yang kamu butuhkan. Kalau lihat dari sini gambarnya, gambar 3.2, 3.2, ada berapa fungsinya? Ada 4 memangnya. Ada 3, Prof. Ada 3. Kenapa kamu tulis 4? Yang mana? Yang 1, 2 udah betul. Yang ketiga kayak apa? Oke. Jadi gitu ya. FT sama dengan 10 UT dikurangi 8 UT min 1. Karena pada T min 1 ada fungsi step ya. Sebesar 8. Kemudian 10 dikurangi 8, 2. Jalan terus sampai T sama dengan 3. Pada T sama dengan 3 ada naik lagi kan, ada fungsi baru. Dia naik lagi 2. Sehingga 2 dikurangi 2 akan sama dengan 0. Kan 0. gitu. Iya, Udah Prof. itu kan jawabnya kalau fungsi T-nya. Sekarang kalau fungsi S-nya jadi berapa? Udah, saya lihat dulu, Prof.
Jadi kayak gini, bro. Sepuluh per S dikurangi 8S, E pangkat berapa itu? E pangkat S. E pangkat? S. Mana ada E pangkat S? Coba lihat lagi. Apakah betul E pangkat S? Betul? E pangkat S? E pangkat min S. E pangkat min S. Oke, terus? Dua per S, E pangkat Min 3S. min 3S. Iya, itu jawabnya ya. Iya, bro. Oke, ada yang mau bertanya soal nomor 33. Coba terus ke bawah dia mau bilang apa ini? Si bot minta apa ini? Terus 33 juga. Oke, baik, terus ke bawah. Itu sudah terus sudah cuma itu aja. 33 itu pertanyaan cuma A B aja. Iya, bro. Abi. C-nya nggak ada. Oh, ini. JD. Ya, find US. Sudah, ya itu tadi masing-masing seperti ini ya. Oh, Find US. So, betul? Beda Bukan. soal, bro. Beda soal mana? Iya. Ini yang 3.2. Oh, ini 32. Found in table 3.1. Oke. Baik. From the information shown in figure 3.3. Oke. Baik, Alif ganti. Alfianur. Mana Alfianur? Baik, Prof. Izin saya. Iya, Prof. Stop share. Kamu yang nerusin 33. Iya, baik, Prof. Permisi, Prof. Apa udah terlihat? Kurang besar, udah. Oke. Oke, Alfianur. Iya, Prof. Jadi untuk soal 3.3 itu yang A minta hitung lebar puls PW. Jadi untuk yang A ini diperoleh lebarnya
saat XT sama dengan 0, H min HT, XT sama dengan H min AT. Gimana? Kalau T-nya sama dengan 0, XT-nya sama dengan apa? H kan? ya, ya Prof. Ya. Terus Kemudian kalau slope-nya XT-nya min A. slope-nya min A. Terus besarnya TB. TB sama dengan H min AT. Nggak ngerti saya. Apa maksudnya? Kok sama dengan 0 itu maksudnya? Yang pertama coba gambarkan fungsinya kayak apa ya? Gambar fungsi. Permisi Prof, izin membantu Alfianur, apakah boleh? Karena saya partner Alfi. Silahkan. Iya, jadi yang pertama itu mengkalkulasikan, menghitung pulse BTW-nya. Jadi pertama kan tadi sudah dijelaskan sama saudara Alfianur ini kalau slope-nya itu adalah sama dengan min A ya Prof. Nah, buat slope sendiri, bentar. buat slope-nya adalah Y, bentar. Y0 min, bentar, ya udah nggak usah. Y0 min Y1 per X0 min X1. Nah, X0 sama Y0 dan X1 min Y1 itu koordinat dari titik A dan B respectively gitu, Prof. Terus, kan tadi yang X0 Y0 itu buat yang titik A, terus yang X1 Y1 itu untuk titik B. Jadi yang A
Kok ada yang titik A? Di mana ada titik A? Nggak ada titik A? dibuat pemisalan gitu, Prof. Jadi untuk yang titik A itu mungkin ada kekurangan penulisan ya, Prof. Jadi yang A yang atas itu A, yang titik di bawah itu titik B. Ini V yang sebelahnya huruf H itu A, terus di atasnya TW itu titik B. Itu kan sudah H sama TW itu ada titik. Iya, Nggak Prof. perlu, ya nggak perlu Iya. diganti lagi itu. Sudah tertulis A sama TW. Iya. Kenapa kok harus ganti lagi? Nggak perlu. Ya, selanjutnya maka dari itu yang titik A itu jadi X0 Y0-nya adalah 0, H, yang B titik X1 Y1-nya sama dengan TW sama 0 untuk X1 Y1-nya. Selanjutnya dari persamaan slope tadi yang Y0 min Y1 per X0 min X1, slope-nya itu berarti kan sama dengan H min 0 per 0 min TW, terus dimasukkan huruf slope, nilai slope-nya sama dengan min A sama dengan H per min TW. Selanjutnya berarti TW sama dengan min H per min A, jadi TW nanti didapatkan adalah H per A, gitu, Prof. Oke. Kalau saya punya slope-nya minus A itu sama dengan apa kalau digambar sini? Langsung bisa nggak kita lihat? Ini titik H di sini, atas. Titik TW di bawah, gitu kan? Ya. Maaf, Prof, ini saya reconnecting, barusan masuk lagi. Oke. Sudah? Saya jelaskan lagi. Siapa aja nih di kelompoknya Alfianur? Kamu sama siapa lagi? Sama Hanya Michelle. berdua, Prof. Oh, cuma berdua. Mana gambarmu? Saya nggak bisa lihat. Kameramu mana? Oh iya, baik. Sebentar. Ini, Prof, saya kebetulan sinyalnya lagi lemot banget. Ini saya juga reconnecting terus, Prof. Baik. Karena saudara sinyalnya masih kurang bagus, saya minta saudara Miselia. Miselia ada nggak? Iya, Prof. Iya, Prof. Saya, Prof. Coba kamu yang jelaskan soal 3.3. Iya, Prof. Tadi saya yang menjelaskan, Prof. Tuh. Dan Miselia mau siapa? Kamu dah? Iya, yang Michelia saya, Prof. Sekarang kamu Yang koneksinya gimana? Yang Alfianur yang share screen, ini saya Michelle yang menjelaskan tadi barusan. Oke, koneksimu sudah bagus belum? Kalau untuk join ini sudah oke sih, Prof. Tadi reconnect terus. Ini saya sudah bisa join, tapi kalau dinyalakan kameranya itu sinyalnya jadi terganggu gitu, Prof. Jadi reconnect terus, kayak harus keluar masuk gitu, Prof. Oke. Nah, kalau begitu tanpa kamera, sekarang saudara jelaskan. Kalau saudara lihat di gambarnya Alfianur, ya, gambarnya cukup itu aja. Kemudian saudara Alfianur itu udah bilang bahwa slope di sini, pada garis ini, ya, ada garis segitiga ini yang miring itu kan slope ya. Itu slope-nya adalah minus A, kan gitu. Ya, Prof. Ya. Nah, kalau dari gambar itu yang namanya slope, kalau di segitiga itu biasanya yang mana ya, segitiga siku-siku? Slope itu sama dengan apa ya? Slope persamaan garis gitu, Prof. Pakai yang rumus persamaan garis Y0 min Y1 per X0 min X1. Nah, saya bisa punya tangen alfa sama dengan
Kalau dari sisi segitiga siku-siku, saya punya sudut alfa di bawah. Karena yang di bawah tuh sudutnya 90 derajat sama sudut alfa, kan gitu. Iya, iya, Prof. Coba kamu berhenti itu share screen-nya biar saya yes. Oke. No, need to clear all drawings actually. Iya. Bentar ya, saya kembali share screen, whiteboard, share, kemudian saya gambar. Gambarnya kan tadinya gini ya. Ini hanya ada di sini. Why? Oke, sini. Sini H, and sini TW. Dan sini adalah 0. Dan sini tadi bilangnya katanya min A kalikan T. Ya. The slope is minus A. Kemudian kalau saya buat segitiga. Siku-siku. Kemudian saya punya sudut alfa. Terus slope-nya ini tangen alfa sama dengan apa nih? Saya punya A, saya punya TW. Michelle. Mana Michelle? Iya, Prof. Oke, tangan alfa itu sama dengan apa kalau kita dulu belajar di SMA? Depan per samping ya, Prof. H per TW. H per TW, H per min TW. H per min TW. Kok ada minusnya? Iya, Prof. Karena kan slope-nya awalnya min A gitu, Prof. Jadi nanti kalau dikali sama-sama minus, jadi nanti alfanya sama dengan H per TW gitu. Kalau saya punya sin alfa, rumusnya apa? Kalau sin alfa ini rumusnya apa? H per A, Prof. H per A kalau cos-nya berarti TW per A. Let's see. Misalnya ini A. Ya.
Terus sinus alfa sama dengan H per A. per A. Berarti kalau saya mau lihat besarnya TW, kalau begitu, kalau dengan rumus ini, yang pertama adalah hanya akan sama dengan kok jangan TW ya, sorry. Saya coret. Karena kan kita mau cari TW. TW sama dengan H per A. Kok H per A sih? H per A. TW ya juga H per A dong. TW akan sama dengan H dibagi tangan alfa, kan gitu? Iya. Ya, artinya kalau saya tahu berapa alfanya, maka saya bisa tahu berapa besarnya TW. Ya, karena hanya kan diketahui. Ya, Prof. Oke. Ya. Terus. Berikutnya, fungsinya ini seperti apa ini fungsinya? Fungsi segitiga ini, gambar kayak gini. Ini ada berapa fungsi? Gambar ini fungsinya gimana? Yang segitiganya dulu ya, Prof. Ya? Iya, segitiganya sebelah kiri. Kalau setelah ya, itu pertanyaan yang B ya berarti, Prof. Yang simpler function itu ya. Berarti fungsinya sama dengan HS fungsi T min AT S fungsi T plus A T min TW dikali Pak. S T min TW. Coba silakan saudara tulis. Bentar, Prof. Ini saya belum bisa annotate. Coba saya yang share screen aja kalau gitu. Sambil. Kurang besar? Oh iya, baik. Ya, mungkin bisa tolong ditulisin ya, Vi. Oh iya, iya. Oke. Jadi U fungsi T sama dengan H U fungsi T min A R fungsi T plus AR min TW. Jadi dari U fungsi T itu nanti bisa didapatkan initially-nya itu dari T sama dengan 0, nanti dapat
step function UT-nya berarti value-nya adalah H. Terus dari T sama dengan 0 itu sendiri, nanti bisa kita dapatkan fungsi dengan slope yang tadi slope sama dengan min A. Terus yang terakhir, T sama dengan TW. Slope lainnya itu nilainya adalah 0, jadi yang slope yang sebelumnya itu sama dengan A saat T sama dengan TW gitu. UT di sini itu dia unit step function, kalau RT di sini sebagai unit ramp function. Halo, mana? Ini yang bawah, biru. Iya, Prof. Iya, yang biru. Jadi untuk U fungsi T sebagai unit step function-nya, kalau R fungsi T adalah unit ramp function-nya dengan U fungsi T sama dengan H UT min AR T plus AR T min TW. Oke, kalau saya lihat ini H ke sana, kemudian dikurangi dengan A, apa ini? R, Prof. RT di R? sini sebagai unit ramp function-nya. Ya nggak gitu dong. Kenapa nggak ditulis AT dikalikan AT fungsi T, kan gitu mestinya. Oh ya, Prof. Ya, Prof. Bukan R, tapi AT. Sehingga sound ini dikurangi dengan ini akan jadi kemari, kan gitu. Sampai sini, kemudian ditambah dengan A, T lagi, AT dikalikan AT fungsi T minus TB. Betul. Karena kalau dia jatuh kemari, kemudian dikurangi dengan yang ini, hasilnya tentu kemari dia, lurus. Ya kan? Ya, Prof. Oke. Tuh.
Oke, lalu fungsi S-nya jadi gimana? Ya, jadi dari fungsi dari fungsi UT Ini? lalu di Laplace-kan jadi US. Vi tolong ditulisin ya, Vi ya. Ya, Ini yang di US bawah sama ini sudah ada ini. ya. Ini kan? US sama dengan ini Prof biar sama kayak yang atasnya gitu. US sama dengan H per S min A per S kuadrat dikali 1 min E pangkat E S dikali T. Loh, kalau saya ngikuti tulisan saudara di C, kok yang A-nya hilang, kenapa? Oke, jadi A-nya masih ada ya. Kalau di tulisan saudara ini kan A-nya udah nggak ada, hilang. Kan harusnya nggak hilang gitu ya. Iya, Prof. Baik, jadi soal nomor berapa ini? 33 ya? 3.3, Prof. 3.3 sudah selesai. Kita teruskan yang nomor 4. Saya stop share ya, Prof. Ya. Nomor 4. Nomor 4. Fatimah Fauz. Saudara Fatimah. Iya, Prof. Coba saudara buat soal nomor 4. Baik, Prof. Izin share screen, Prof. Jadi ini diberikan model dinamis suatu proses, yaitu D kuadrat Y per dt kuadrat ditambah 6 dy per dt plus 8Y sama dengan 3 UT. Di mana UT adalah fungsi input dan Y0 dan dy per dt atau Y absen 0, keduanya adalah 0. Kemudian bagaimana fungsi waktu seperti E pangkat min T per tau pada solusi untuk setiap kasus jika A yaitu UT sama dengan BE pangkat min 2T dan B UT sama dengan CT, di mana B dan C adalah konstanta. Untuk penyelesaiannya yaitu ini ditulis dulu model dinamisnya tadi yang diberikan, yaitu D kuadrat Y per dt kuadrat ditambah 6 dy per dt ditambah 8Y sama dengan 3 UT. Kemudian untuk
UT sama dengan BE pangkat min 2T, maka UT-nya ini diganti dengan BE pangkat min 2T. Kemudian dilaplaskan masing-masing ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian dengan tools nomor 5 dari tabel 3.1, yaitu di mana FT sama dengan E pangkat min BT, Fs-nya yaitu 1 per S plus B, sehingga diperoleh ini yang 3B-nya keluar, kemudian lapas B pangkat min 2T menjadi 3B dikali 1 per S plus 2. Jadi 3B per S plus 2. Kemudian untuk yang di sisi kirinya diubah ke bentuk seperti ini, yaitu D kuadrat Y per DT kuadrat ini menjadi S kuadrat, karena ini derajat 2, S kuadrat Y S dikurangi S Y0 dikurangi Y absen 0, ditambah yang 6 di per DT ini karena turunan pertama, yaitu 6S YS dikurangi 6Y0 ditambah ini 8Y menjadi 8YS. Karena tadi diketahui Y0 dan Y absen 0-nya sama dengan 0, kemudian di substitusi menjadi S kuadrat YS dikurangi 0 ditambah 6SYS dikurangi 0 ini, 6 kali 0, ditambah 8YS sama dengan 3B per S plus 2. Kemudian S kuadrat YS ditambah 6SYS ditambah 8YS sama dengan 3B per S plus 2. Kemudian YS ini karena punya suku YS semua, jadi YS-nya dikeluarkan menjadi YS dikalikan dengan S kuadrat plus 6S plus 8, sama dengan 3B per S plus 2. Kemudian untuk YS sama dengan ini jadinya dipindah luas jadi dibagi 3B per S plus 2, ini yang awalnya S plus 2 dikalikan dengan yang S kuadrat plus 6S plus 8. Sehingga diperoleh YS sama dengan ini dikeluarkan sehingga menjadi S plus 2 3B per S plus 2 dikalikan dengan S plus 2 dikalikan dengan S plus 4. Ini perubahan dari yang persamaan yang ini. Kemudian YS sama dengan 3B per S plus 2 kuadrat dikalikan dengan S plus 4. Kemudian ini menjadi A per S plus 2 kuadrat ditambah B per S plus 2 ditambah C per S plus 4. Kemudian dengan rules nomor 5 dan 7 dari tabel 3.1, di mana yang tadi rules nomor 5 yang FT sama dengan E pangkat min BT, Fs-nya yaitu 1 per S plus B, dan rules nomor 7 yaitu T pangkat N min 1 dikali E pangkat min BT per N min 1 faktorial dengan N lebih dari 0, itu Fs-nya sama dengan 1 per S plus B pangkat N. Sehingga diperoleh YT-nya dari A ini A TE min 2T, karena pangkatnya ini kan 2, jadi N-nya 3, 3 min 1, 2, terus kan ini mengikuti yang ini jadinya min PT, jadinya min 2T ditambah B dikali E pangkat min 2T ditambah C E pangkat min 4T. Kemudian yang untuk yang B sama seperti tadi, UT, namun yang UT-nya yang B itu UT sama dengan CT. Sehingga UT-nya diganti dengan CT, kemudian dilapaskan masing-masing seperti yang tadi. Namun ini menggunakan rules nomor 3, kalian tadi nomor 5. Jadi FT sama dengan T, itu Fs-nya sama dengan 1 per S kuadrat. Sehingga diperoleh yang di sini masih sama seperti yang tadi, hanya berbeda yang sisi yang kanan, yaitu 3C per S kuadrat. Kemudian disubstitusi untuk Y0 sama dengan 0 dan Y absen sama dengan 0. Kemudian diperoleh S kuadrat YS ditambah 6SYS ditambah 8YS sama dengan 3C per S kuadrat. Kemudian YS-nya dikeluarkan menjadi
YS dikalikan dengan S kuadrat plus 6S plus 8 sama dengan 3C per S kuadrat. YS sama dengan 3C per S kuadrat dikalikan dengan yang dari kiri tadi, S kuadrat plus 6S plus 8. Kemudian dikeluarkan menjadi YS sama dengan 3C per S kuadrat dikalikan dengan S plus 2 ditambah S plus 4. Sehingga YS-nya menjadi H per S ditambah D per S kuadrat ditambah D per S plus 2 ditambah D per S plus 4. Kemudian dengan rules nomor 2, 3, dan 5 diubah untuk menjadi fungsi T, sehingga menjadi A plus DT plus C DE pangkat min 2T plus DE pangkat min 4T. Sudah, Prof. Oke, baik. Ada pertanyaan nggak dari audiens? Nggak ada? Oke, baik. Kita teruskan ke bab 4. Saya harap mungkin nggak ada masalah ya. Bab 3, apakah ada masalah? Saya izin stop share, Prof. Yuk. Oke, saya mau lanjutkan ke bab 4. Bab 4 ini mengenai transfer function models. Oke, ya, jadi kita mulai mendekati ke jantungnya Dinda Pro ya, yaitu Dalpro sendiri, ya. Nah, di gambar 41. Setelah kita udah belajar Laplace, maka kita sudah tahu, oh ternyata saya bisa punya bentuk model dengan blok diagram seperti ini. Ya, saya punya model di dalam box, saya punya output, saya punya input. Ya. Nah, kalau saya pakai modelnya Laplace, maka saya punya YS, saya punya US yang sangat mudah kita buat. Yaitu kalau lihat di persamaan 41, GS sama dengan Y sebagai fungsi S dibagi dengan U sebagai fungsi S. Ya. Jadi proses di dalam model ini kita sebut sebagai fungsi transfer dari proses itu sama dengan output dibagi input, ya. Lihat si Bohr tuh hanya tulis kalau dia fungsi S. Kalau dia fungsi T, ya dia bisa nulis YT terhadap UT. Tapi YT-nya sendiri dengan UT itu saling ada hubungan yang non-linear sehingga tidak membuat mudah bentuknya seperti pada persamaan 41. Itu ya. Jadi kalau mau buat supaya bentuknya seperti persamaan 41, kita harus membuat dalam bentuk fungsi transfer dalam fungsi S. Itu ya. Ya. Oke. Nah, sekali lagi, kalau kita sudah menggunakan transformasi Laplace, maka yang kita gunakan itu adalah variabel penyimpangan, bukan variabel sesungguhnya ya. Variabel dengan capital letter ini menunjukkan bahwa variabel yang digunakan adalah variabel penyimpangan. Nah, kalau variabel penyimpangan itu seperti apa? Ya ini contohnya di 42, Y dikurangi Y bar ya, di mana Y itu variabel sesungguhnya. Y bar ini adalah harga Y pada steady state, ya, pada keadaan steady. Ya. Nah, oleh sebab itu, kalau dia menyimpang dari steady state, maka tentu
kita punya harga dari Y-nya ya, capital Y atau Y aksen. Y aksen ini menunjukkan variabel penyimpangan ya. Atau U aksen ini juga variabel penyimpangan. U dikurangi dengan U pada keadaan steady. Ambil contoh misalnya, consider the liquid storage process. The dynamic model consists of the linear first order ODE. Ditunjukkan pada persamaan 257. Oke, kemudian derive a transfer function model between H and Qi in deviation variables. Kita buat dalam bentuk deviation variables ya. Kalau dibuat pada deviation variables di persamaan ini 257, kalau kita buat dalam deviation variables tentu menjadi supaya mudah ini kita buat dalam bentuk steady state. Jadi saya punya persamaan unsteady state. Lalu saya kurangi dengan steady state. Pada keadaan steady state berarti tidak ada akumulasi kan? Tidak ada akumulasi sehingga ini akan sama dengan 0. Jadi nanti saya akan punya 0 dikurangi Qi pada kondisi steady dikurangi 1/R dikalikan H pada kondisi steady ya. Atau pakai ada bar di atasnya ya, Qi bar dikurangi H bar. Nah, kalau sudah itu, ini contohnya, ya, jadi keluar A aksen dan Qi aksen, maka rumusnya menjadi seperti ini, kan? Pada keadaan steady state dan pada keadaan unsteady, maka ini akan jadi dH dt sama dengan Qi minus Qi bar minus 1/RB H minus H bar. Oke. Ini sebetulnya ADH-dt itu enggak ADH-dt, tetapi ADH-dt dikurangi A dikalikan DH bar dt. Ya. Sedangkan DH bar per dt akan sama dengan 0, karena H barnya kan konstanta ya. Sehingga enggak perlu ditulis juga enggak apa-apa. Ya. Jadi ADH-dt seperti ini. Kalau saya kebiasaan saya tulis. Kenapa? Supaya sama dengan yang sebelah-sebelahnya ya. Yang sebelah-sebelahnya aja ditulis. Kenapa ini nggak mau dituliskan gitu ya. Sehingga langsung kita bisa buat ke bentuk yang ini, capital letter kan. Jadi misalnya H aksen itu akan sama dengan capital letter H misalnya ya. Nah, sekarang di sini ini bisa kita laplaskan kan. Bisa kita laplaskan, maka keluarlah ini. Dengan demikian, kalau kita rearrange, maka proses transfer function G itu akan sama dengan kalikan S ditambah 1. Nah, siapa yang belum jelas sekarang? Model transfer function-nya udah ketahuan. Suatu proses besarannya adalah RV dibagi ARVS plus 1. Oke. Ya, ini namanya menjadi first order proses ya. Karena S-nya di bawah pangkat 1. Oke. Siapa ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Prof. Yuk, yang keras ya. Saya berlian ingin bertanya, itu mengapa diperlukan penyimpangan itu deviasi itu, Prof, untuk memperhitungkan ini? Pada waktu nanti kita belajar pengendalian proses, kita akan mulai ataupun kita akan penekanannya pada variabel penyimpangan. Ya, yaitu pada saat sistem itu yang ada dalam keadaan steady, yang ada dalam keadaan steady itu apa? Dalam steady state, gitu ya. Itu kita ganggu prosesnya, ya.
Nah, yang kita lihat itu adalah penyimpangannya, gitu ya, bukan variabel sesungguhnya. Ya, contoh, saya punya silinder atau bak air yang dalamnya 1 meter, ya. Terus saya tambahi air dari atas, ya kan, tentunya naik, ya kan. Nah, yang saya cari di dalam transformasi Laplace itu adalah penyimpangan mulai dari 1 meter. Ya, kalau dia naiknya 1,5 menjadi 1,5, maka penyimpangannya setengah. Itu. Jadi yang dicari variabel penyimpangan. Sudah jelas belum? Oh, baik, Prof. Ya, jadi yang dicari variabel penyimpangan. Tetapi kalau variabel penyimpangan itu kan cuma adanya di kertas ya, secara matematik kita tahu penyimpangan. Tapi kalau di lapangan kan yang dilihat bukan penyimpangannya, tetapi berapa naiknya, jadi berapa tingginya itu ya. Jadi harus kita kembalikan lagi ke variabel sesungguhnya ya. Nah, kalau mengembalikan ke variabel sesungguhnya, ya tinggal ditulis saja bahwa variabel sesungguhnya adalah variabel penyimpangan ditambah dengan harga steady state-nya. Kan gitu. Ya, sehingga kita tahu berapa tinggi akhirnya. Gitu. Ya. Nah, baik, Prof. Jadi ini untuk mengetahui agar sistem itu kembali ke normal jika ada kelebihan atau kekurangannya gitu. Supaya sistemnya bisa kembali ke normal dengan menggunakan controller kan. Dia nggak bisa normal kalau nggak ada controllernya gitu ya. Nggak bisa kembali ke set point-nya nanti. Atau ke apa kondisi mula-mula kalau nggak ada controllernya ya. Nah, itu akan kita bicarakan nanti. Kemudian example 4.1 sudah. For the liquid storage system of example 4.1, using physical variables instead of deviation variables. Nggak ngerti saya. Suruh pakai apa? Oke, physical variable. Kalau menurut saya ya mulai dari ini dulu, mana variabel penyimpangan, kemudian variabel sesungguhnya ya tinggal ditambahkan gitu kan. Kondisi steady state ditambah dengan variabel penyimpangan, itu kan kondisi awal ya, mula-mula. Oke, kondisi awal, kondisi di mana variabel sesungguhnya gitu kan. Oke. Baik, saya kira itu. Kemudian kalau tadi contohnya pada tinggi cairan dalam tangki, kalau ini blending proses. Bedanya dengan blending proses apa? Kalau di mana? Yang dicontoh pertama kali itu kita mau dapatkan transfer function untuk order pertama, kan gitu ya. Tapi dia pakai single variable ya. Single variable itu artinya cuma ada satu manipulated variable atau satu input dan satu output, gitu kan? Nah, ini di sini kita akan punya contoh di example 4.4 ini contohnya ada 2 input dan 2 output. Inputnya apa? Kalau contoh di sini mudah-mudahan ada gambarnya. Gambarnya diturunin lagi enggak? Kok nggak ada gambarnya ya, sayang. Gambarnya di depan. Let me see, pada section 2.1.1. Coba saya ke depan.
Oke? Baik, kalau saya berikan contoh di gambar. Bentar. Gambar dulu tadi yang blending proses. Mungkin ada gambarnya, mudah-mudahan ada gambar di sini. Nah, ini yang blending proses ceritanya di example 4.4. Ya kan? Saya punya sekarang variabelnya ada X1. Ya. Ini bisa jadi variabel, misalnya konsentrasinya naik. Gimana konsentrasi di kolom, di mana tangki, gitu kan? Kalau X1-nya naik. Kemudian berikutnya, kalau B1-nya yang naik, ya. B1 naik itu kan berarti aliran masanya naik. Apa yang terjadi? Tentu volumenya akan naik, ya kan? Volume cairan di dalam tangkinya, gitu ya. Jadi ini sistem inputnya ada 2, outputnya juga ada 2. Kalau yang tadi, yang di tangki itu kan cuma 1 ya sistemnya ya. Inputnya 1, outputnya juga 1, gitu. Jelas? Jelas belum? Jelas, Bro. Oke, kalau sudah jelas, sudah tahu, punya transfer function model, tadi itu saya tunjukkan yang untuk order pertama, mungkin saya harus berhenti di order pertama, nggak bisa ke order 2. Simpelnya kok banyak sekali. Apa yang saya bisa ceritakan kali ini? Tadi kita example 4.4. Nggak ada yang istimewa di sini. Saudara baca di contoh ya. Example di sini. Nggak ada properties of transfer function. Yang penting bahwa proses transfer function itu selalu terdiri dari 2 polinomial ya, yang letaknya di atas sama yang letaknya di bawah ya. Nah, kalau saudara lihat yang tadi contoh fungsi transfer order pertama itu kan nggak ada S di atasnya ya, yang ada konstanta ya. Misalnya kalau di sini B0, yang lainnya semua kosong ya. Artinya apa? BM-nya 0, BM-1 0, dan konstanta-konstanta itu pada kosong semua, pada sama dengan 0, sehingga sisanya hanya B0. Kemudian kalau yang di bawah, itu kita bisa punya lengkap fungsi polinomialnya. Ya. Nah, ini yang namanya proses transfer function. Ya. Selalu terdiri dari 2 polinomial. Nah, yang penting bahwa pangkat polinomial yang di atas itu harus lebih kecil atau sama dengan pangkat yang di bawah, polinomial yang di bawah. Ya. Kenapa? Kalau lebih besar daripada yang di bawah pangkatnya, maka dia tidak physically visible, ya. Jadi nggak ada, ya, di industri itu nggak ada bahwa ada proses di mana fungsi transfernya yang bawah itu punya pangkat
yang lebih rendah dibandingkan pangkat yang di atas, ya, polinomial yang di atas. Ya. Jadi pangkat yang di atas ini selalu lebih rendah daripada yang di bawah atau sama, ya, maksimal sama. Oke? Kemudian ini properties yang lain bahwa kita bisa menjumlahkan, ya, di mana outputnya akan sama dengan G1 kali U1 ditambah G2 kali U2. Ya. Oke. Sedangkan kalau untuk multiplication properties of transfer function, maka saya punya gambar seperti gini, ya. Kalau ini fungsi transfer 1, fungsi transfer 2, kalau saya pasang secara seri, maka ini bukan penjumlahan, tapi ini menjadi multiplication, jadi perkalian, ya. Di antara output 1 terhadap input 1 akan sama dengan 2 perwaliannya. Oke? Baik, saya kira sampai di situ. Seperti biasa, saya harus memberikan assignment yang harus saudara lakukan. Buat soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Buat secara individual dan kumpulkan pada hari Minggu depan. Ya, buat secara individual dan kumpulkan di minggu depan, ya. 4.1 sampai 4.4. Siapa yang ada pertanyaan? Gak ada? Halo, nggak ada pertanyaan? Maaf, Prof. Izin bertanya. Ya. Tadi terkait tentang fungsi yang dibuat seri itu menjadi perkalian ya, Prof. Agak kurang. Ya. Kalau seri jadi perkalian, kalau paralel jadi ditambah. Dan untuk fungsi transfer tadi itu di penyebutnya itu selalu lebih besar ya, Prof, dari yang di atas. Iya. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, kalau mau bisa diimplementasikan apapun prosesnya itu harus di dalam transformasi Laplace, di dalam fungsi transfer proses itu pangkat yang di atas harus lebih kecil atau sama dengan yang di bawah, pangkat yang di bawah nggak boleh lebih besar. Oke? Ya. Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya kira bisa saya akhiri. Terima kasih atas perhatian saudara. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetapi jangan lupa ada pekerjaan rumah. Ya, masukkan di inbox. Sampai hari Minggu pukul 11 malam. Ya, saudara. Tadi ketuanya siapa sih? Kamu tak? Liv, ketuanya siapa? Saya, Bro. Oke, jangan lupa saya ingatkan ya untuk buka assignment box. Ya. Pekerjaan Ya, baik, dilakukan secara individual. Iya, Bro. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih. Ya, kita ketemu lagi minggu depan ya. Ya, baik, Bro. Terima kasih, Ya, baik, Bro. Terima kasih. Jangan lupa berita acaranya ya. Iya, Bro.